Sahabat Bunda nonton dari mana hari ini? Coba tulis di komentar kota dan daerah kalian. Aku ingin tahu, siapa saja yang sedang mendengarkan kisahku malam ini. Karena mungkin di antara kalian ada yang pernah merasakan hal yang sama, pernah berdiri di ambang pintu dengan jantung bergetar, antara membuka dan menutup masa lalu. Hari itu sebenarnya biasa saja. Sore yang tenang. Aku sedang menggoreng tempe di dapur kecil rumah kontrakan kami. Minyak berdesis pelan, anakku bermain di ruang tamu sambil menonton televisi. Hujan tipis turun membasahi halaman. Tidak ada firasat apapun. Sampai tiba-tiba terdengar suara pagar berderit. Aku tidak terlalu memperhatikan. Kukira hanya tukang paket atau tetangga yang salah rumah. Tapi beberapa detik kemudian, anakku berlari ke dapur dengan wajah pucat, napasnya tersengal. "Cepat sembunyi, Bu." Tanganku yang memegang spatula langsung berhenti. Aku menatap wajahnya yang gemetar. Itu bukan ekspresi anak kecil yang sekadar takut pada orang asing. Itu wajah anak yang mengenali sesuatu yang tidak ingin dia lihat lagi. "Sembunyi dari siapa, Nak?" Dia menelan ludah. Matanya berkaca-kaca. "Itu Ayah." Dunia terasa sunyi. Suara hujan seperti menghilang. Bahkan desisan minyak pun seakan berhenti. Aku tidak tahu harus bereaksi seperti apa. 7 tahun aku hidup tanpa bayangannya. 7 tahun aku membesarkan anakku sendiri. 7 tahun aku berusaha menyusun kembali serpihan harga diriku yang hancur. Dan sekarang, dia berdiri di depan rumahku. Sahabat Bunda, kalian tahu rasanya ketika luka lama tiba-tiba disentuh lagi tanpa izin. Bukan hanya sakitnya yang terasa, tapi semua kenangan yang sudah susah payah dikubur mendadak hidup kembali. Aku melangkah perlahan ke arah jendela. Tanganku gemetar saat menyibatkan sedikit tirai. Di balik pagar besi yang mulai berkarat, aku melihat sosok yang sangat kukenal. Tubuhnya lebih kurus, rambutnya lebih tipis. Tapi sorot matanya masih sama. Dia berdiri membawa sebuah map coklat. Map itu yang membuat jantungku semakin tidak tenang. Karena setiap kali dia membawa map seperti itu dulu, selalu ada keputusan besar yang tidak pernah berpihak padaku. 7 tahun lalu, aku pergi dari rumahnya bukan dengan kemarahan. Aku pergi dengan ketakutan. Setiap malam aku tidur dengan rasa was-was. Suara pintu dibanting, kata-kata kasar yang menekan, tatapan yang membuatku merasa kecil. Aku bertahan selama mungkin karena aku pikir pernikahan harus diperjuangkan. Sampai suatu malam, anakku yang masih balita menangis ketakutan ketika ayahnya berteriak. Aku melihat tubuh kecil itu gemetar memeluk kakiku. Saat itulah aku sadar, kalau aku terus bertahan, yang hancur bukan hanya aku, tapi masa depan anakku. Malam itu juga aku mengemasi pakaian seperlunya. Tidak ada perdebatan panjang, tidak ada drama, hanya air mata yang kutahan agar anakku tidak semakin takut. Aku keluar dari rumah itu dengan satu koper dan satu tekad, bahwa aku lebih baik hidup sederhana daripada hidup dalam ketakutan. Sejak hari itu, dia menghilang. Tidak ada kabar, tidak ada nafkah, tidak ada tanggung jawab. Aku bekerja apa saja. Jualan kue, cuci baju tetangga, sampai akhirnya bisa menyewa rumah kecil ini. Pelan-pelan aku belajar berdiri tanpa bayangannya. Dan sekarang dia kembali. Pagar diketuk keras. Suara itu membuat anakku memeluk pinggangku dari belakang. Tubuhnya dingin. "Bu, jangan buka." Sebagai ibu, naluriku ingin melindungi. Tapi sebagai perempuan yang pernah menjadi istrinya, ada amarah yang tiba-tiba bangkit. Kenapa sekarang? Kenapa setelah semua luka sembuh dengan susah payah? Ketukan itu terdengar lagi. "Aku tahu kamu di dalam." Suaranya serak, tidak sekuat dulu, tapi tetap membuat dadaku sesak. Aku berdiri mematung beberapa detik. Lalu aku mematikan kompor, mengusap tanganku yang berminyak ke kain, dan berjalan ke pintu. Aku tidak ingin anakku melihatku takut. Karena selama ini aku selalu mengajarkannya bahwa kita tidak boleh lari dari masalah, meski kita pernah hancur karenanya. Saat pintuku buka, hujan semakin deras. Dia berdiri beberapa langkah dari teras. Tidak berani mendekat.
mengintip dari balik pintu. Dan saat mata mereka bertemu, ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Bukan kebencian, bukan juga kehangatan, hanya rasa asing yang menyakitkan. Dia berlutut pelan di depan pagar. Air hujan membasahi bajunya. "Ayah cuma mau lihat kamu." Kalimat itu menusukku. Selama bertahun-tahun, anakku tidak pernah punya momen dipanggil seperti itu. Tidak pernah ada yang datang ke acara sekolahnya sebagai ayah. Tidak pernah ada yang menjemputnya dengan senyum bangga. Sahabat bunda, aku berdiri di sana dengan hati yang terbelah dua. Satu sisi ingin menutup pintu dan mengunci semuanya. Sisi lain bertanya apakah aku berhak menghalangi hubungan darah antara ayah dan anaknya. Tapi sebelum aku sempat bicara, dia menyerahkan map itu kepadaku. Aku tidak datang untuk membuat masalah. Tanganku menerima map itu dengan kaku. Basah oleh hujan, basah juga oleh kenangan. Aku belum membukanya. Aku belum berani, karena aku tahu isi di dalamnya mungkin akan mengubah semuanya. Hujan turun semakin deras. Tetangga mulai melirik dari jendela. Aku tidak ingin drama di depan rumah. Akhirnya aku berkata singkat, "Masuklah sebentar." Anakku menatapku kaget, tapi aku menggenggam tangannya erat. Kami duduk di ruang tamu kecil. Tidak ada sofa mewah, hanya kursi plastik dan meja kayu sederhana. Tempat yang kubangun dengan keringatku sendiri. Dia memandang sekeliling, mungkin membandingkan dengan rumah lama kami yang dulu lebih besar. "Aku tidak lama," katanya. Aku membuka map itu perlahan. Dan disitulah napasku tercekat. Isi map itu bukan surat gugatan, bukan ancaman, bukan masalah hukum seperti yang kutakutkan. Itu adalah dokumen medis dan beberapa lembar sertifikat rumah. Aku belum sepenuhnya memahami artinya saat itu. Aku hanya tahu, sore yang awalnya tenang berubah menjadi awal dari keputusan terbesar dalam hidupku. Sahabat bunda, kisah ini tidak berhenti di pintu yang kubuka hari itu. Justru semuanya baru dimulai. Kedatangannya bukan sekadar nostalgia atau permintaan maaf. Ada alasan yang jauh lebih besar, yang akan memaksaku memilih lagi antara melindungi hatiku atau membuka kesempatan untuk anakku. Dan saat aku membaca lebih dalam isi map itu, aku sadar, pertemuan sore itu bukan kebetulan. Itu adalah awal dari babak baru yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Saat tanganku masih gemetar memegang map coklat itu, aku bisa merasakan detak jantungku sampai ke ujung jari. Hujan di luar belum reda. Suara air yang jatuh ke atap seng seperti mengiringi suasana yang makin berat di dalam rumah kecilku. Dia duduk di kursi plastik yang biasa kupakai menerima tamu arisan. Tubuhnya terlihat canggung, seperti orang asing yang tidak tahu harus meletakkan tangan di mana. Sementara anakku berdiri di sampingku, menggenggam ujung bajuku dengan erat, seolah takut aku akan menghilang jika dilepaskan. Aku membuka lembar pertama, hasil pemeriksaan rumah sakit. Namanya tertera jelas di bagian atas. Diagnosisnya tertulis dengan huruf yang membuat pandanganku kabur. Penyakit jantung, stadium akhir. Aku tidak langsung percaya. Setelah semua yang pernah terjadi, bagian dari diriku sulit menerima apapun dari mulutnya begitu saja. "Apa ini?" tanyaku datar. "Aku sudah periksa ke beberapa dokter," jawabnya pelan. "Mereka bilang waktuku tidak lama." Kalimat itu menggantung di udara. Sahabat bunda, kalian tahu, rasanya mendengar kabar seperti itu dari orang yang pernah menyakiti kalian. Perasaannya campur aduk. Ada simpati sebagai sesama manusia. Ada kemarahan yang belum sepenuhnya padam. Ada juga rasa tidak adil. Kenapa semua ini harus terjadi setelah semuanya terlambat? Aku membuka lembar berikutnya. Fotokopi sertifikat rumah lama kami. Tapi namanya sudah dicoret, diganti dengan nama anakku. Aku mengangkat wajahku perlahan. Maksudnya apa? "Aku jual semua aset yang masih ada," katanya dengan suara parau. "Rumah itu sudah atas nama anak kita. Aku tidak mau dia kehilangan haknya." "Hak," kata itu seperti menamparku. Selama 7 tahun, aku tidak pernah menuntut apapun. Aku hanya ingin ketenangan. Aku tidak pernah
mengejar harta atau warisan. Aku hanya ingin anakku tumbuh tanpa teriakan dan ketakutan. Dan sekarang dia datang membawa semua ini. Anakku yang sejak tadi diam akhirnya bersuara pelan. Itu benar ayah sakit. Dia mengangguk. Matanya mulai basah. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku melihat raut penyesalan yang tidak dibuat-buat. Tidak ada nada tinggi, tidak ada pembelaan diri, hanya suara lelaki yang terdengar lelah. Ayah tidak datang untuk minta kembali, katanya. Aku cuma ingin memperbaiki yang masih bisa diperbaiki. Aku memalingkan wajah. Kata memperbaiki terdengar begitu mudah diucapkan. Padahal yang rusak dulu bukan barang, bukan dinding, bukan benda mati. Yang rusak adalah kepercayaan, rasa aman, dan harga diri. Sahabat Bunda, di titik itu aku merasa seperti sedang diadili oleh keadaan. Kalau aku mengusirnya, mungkin aku terlihat kejam. Kalau aku menerima kehadirannya begitu saja, mungkin aku terlihat lemah. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah aku hanya ingin melindungi anakku dari luka yang sama. Dia melanjutkan bicara. Selama ini aku pikir kamu akan kembali. Aku pikir kamu tidak akan sanggup hidup sendiri. Kalimat itu membuatku tersenyum pahit. Tapi ternyata kamu bisa, lanjutnya. Dan aku yang gagal. Tidak ada pembelaan. Tidak ada alasan menyalahkan keadaan. Hanya pengakuan yang datang terlambat. Aku duduk berhadapan dengannya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, kami berada di satu ruangan tanpa amarah meledak. Hanya ada kesunyian yang berat. Kenapa sekarang? Tanyaku akhirnya. Aku takut mati tanpa pernah minta maaf. Anakku menatapnya dengan mata yang sulit kuterjemahkan. Ada rasa ingin tahu. Ada kerinduan yang mungkin selama ini dia pendam. Karena seburuk apapun ayahnya dulu, darah itu tetap mengalir dalam tubuhnya. Aku sadar satu hal. Selama ini aku berusaha keras menutup semua pintu yang berhubungan dengan masa lalu. Tapi aku tidak pernah benar-benar bertanya pada anakku apa yang dia rasakan tentang ayahnya. Dia tidak pernah bertanya banyak, tidak pernah memaksa, tapi bukan berarti dia tidak merasa kehilangan. Ayah tidak minta kamu memaafkan, katanya menatapku. Aku cuma minta satu kesempatan untuk bicara sebagai ayah. Kalimat itu membuat suasana semakin berat. Kesempatan, kata yang sederhana tapi mahal harganya. Sahabat Bunda, aku berdiri dan berjalan ke dapur sebentar, pura-pura mengambil minum. Padahal aku hanya butuh ruang untuk bernapas. Di balik pintu dapur, aku bersandar dan menutup mata. Aku mengingat malam-malam panjang saat aku menangis sendirian. Mengingat suara bentakan yang dulu membuatku gemetar. Mengingat tubuh kecil anakku yang memeluk kakiku ketakutan. Lalu aku mengingat tahun-tahun setelahnya. Perjuangan mencari uang. Malam-malam begadang ketika anakku sakit. Rasa lelah yang kadang membuatku hampir menyerah. Semua itu kulalui tanpa dia. Dan sekarang dia datang membawa penyesalan dan penyakit. Apakah itu cukup untuk menghapus semuanya? Aku kembali ke ruang tamu. Anakku duduk lebih dekat dengannya sekarang. Tidak terlalu dekat, tapi jaraknya tidak sejauh. Tadi, ayah benar mau lihat aku di sekolah, tanya anakku polos. Iya, jawabnya lirih. Kalau kamu izinkan. Suara itu bukan suara lelaki yang dulu memerintah dengan keras. Itu suara orang yang sadar waktunya tidak banyak. Aku memandang mereka berdua. Di satu sisi, aku takut membuka pintu ini akan membawa badai lagi. Di sisi lain, aku sadar mungkin inilah kesempatan terakhir anakku mengenal ayahnya tanpa kemarahan. Aku belum bisa jawab sekarang, kataku tegas. Semua ini terlalu tiba-tiba. Dia mengangguk pelan. Aku akan menunggu. Menunggu. 7 tahun aku yang menunggu. Menunggu kabar. Menunggu tanggung jawab. Menunggu penjelasan. Dan tidak pernah ada yang datang. Sekarang peran itu terbalik. Hujan mulai reda. Sinar senja masuk melalui jendela, membuat ruangan terasa sendu. Sebelum berdiri, dia menatap anakku lama sekali. Ayah minta maaf. Anakku tidak menjawab. Dia hanya menunduk, menggenggam kaosnya sendiri. Ketika dia melangkah ke pintu, aku memanggilnya.
membuka pintu hari ini. Dia berhenti, karena kamu bukan orang yang membesarkan anak dengan kebencian. Kalimat itu membuat dadaku sesak. Setelah dia pergi, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Anakku duduk di sampingku tanpa bicara. "Bu," katanya pelan, "ayah benar sakit." Aku mengangguk. "Kamu mau ayah datang lagi?" Dia terdiam cukup lama sebelum menjawab. "Aku tidak tahu. Aku cuma tidak mau menyesal nanti." Jawaban itu sederhana, tapi berat. Sahabat Bunda, malam itu aku tidak tidur. Aku duduk menatap map coklat itu berkali-kali, membaca ulang hasil pemeriksaan, melihat tanda tangan dokter, menghitung tanggal yang tertulis. Semua terlihat nyata, tapi yang lebih nyata adalah kenyataan bahwa aku harus membuat keputusan lagi. Bukan sebagai istri, tapi sebagai ibu. Keputusan yang tidak hanya menyentuh hatiku, tapi masa depan anakku. Dan aku tahu, apapun yang kupilih, akan ada konsekuensi. Bagian ini belum selesai, karena kedatangannya bukan hanya soal minta maaf atau warisan. Ada satu permintaan lagi yang belum dia sampaikan sepenuhnya. Permintaan yang akan membuatku berdiri di persimpangan paling sulit dalam hidupku. Dan saat aku akhirnya mendengar permintaan itu beberapa hari kemudian, aku sadar bahwa kisah ini belum mendekati akhir. Justru baru memasuki ujian yang sebenarnya. Beberapa hari setelah pertemuan itu, aku masih hidup dalam kebimbangan yang sama. Map coklat itu tersimpan rapi di lemari, tapi pikiranku tidak pernah benar-benar bisa menutupnya. Setiap kali aku melihat anakku berangkat sekolah, ada satu pertanyaan yang terus menghantui. Apakah aku sedang melindunginya, atau justru sedang mengambil sesuatu yang mungkin menjadi haknya? Sahabat Bunda, keputusan sebagai ibu seringkali tidak hitam putih. Tidak ada buku panduan, tidak ada jaminan benar atau salah. Yang ada hanya hati yang harus kuat menanggung akibatnya. 3 hari kemudian, dia datang lagi. Kali ini tidak mengetuk pagar keras-keras. Hanya berdiri di depan, menunggu. Tangannya kosong, tidak ada map. Wajahnya terlihat lebih pucat dari sebelumnya. Aku yang keluar lebih dulu sebelum anakku melihat. "Apalagi?" tanyaku pelan. "Aku ingin bicara tentang permintaanku." Aku sudah menduganya. Kami duduk di teras. Jarak kami tidak terlalu dekat. Seperti dua orang asing yang punya sejarah panjang tapi tidak tahu harus memulai dari mana. "Aku ingin tinggal sementara," katanya akhirnya. "Bukan sebagai suami. Aku tahu aku tidak pantas. Aku cuma ingin dekat dengan anakku selama aku masih bisa berjalan." Kalimat itu seperti batu yang jatuh tepat di dadaku. Tinggal di rumah ini, rumah kecil yang kubangun dengan keringatku sendiri. Rumah yang selama ini menjadi tempat aman bagi anakku dari semua kenangan buruk. Aku langsung ingin menolak, refleks, tanpa berpikir. Tapi sebelum kata itu keluar, aku teringat wajah anakku waktu mendengar kata ayah untuk pertama kalinya tanpa ketakutan. "Aku tidak akan mengganggu hidupmu," lanjutnya. "Aku hanya ingin menebus sedikit dari yang tidak bisa kuperbaiki." Menebus, kata itu terdengar berat, karena yang ingin ditebus bukan uang atau harta, tapi waktu. Dan waktu tidak pernah bisa diputar ulang. Sahabat Bunda, aku masuk ke dalam dan memanggil anakku. "Ayah mau bicara." Anakku keluar dengan langkah ragu. Dia berdiri di sampingku. "Ayah mau tinggal sebentar di sini," katanya pelan pada anaknya. "Kalau kamu tidak keberatan." Anakku menatapku lebih dulu sebelum menjawab, seperti meminta izin tanpa suara. "Kalau ibu boleh," katanya lirih. Jawaban itu membuatku sadar satu hal. Selama ini aku memang selalu menjadi keputusan terakhir dalam hidupnya. Dan apapun yang kulakukan akan membentuk cara dia memandang cinta, memandang laki-laki, memandang keluarga. Malam itu aku tidak langsung menjawab. Aku meminta waktu. Kami makan malam seperti biasa. Tapi suasananya berbeda. Anakku lebih banyak diam. Sesekali dia melirik ke arah pintu, seolah berharap sosok itu muncul lagi. Aku duduk di kamar sendirian setelah anakku tidur. Aku menimbang semuanya. Kalau aku menolak, mungkin aku menyelamatkan diriku dari kemungkinan luka
yang sudah terkubur bisa bangkit lagi. Tapi aku bukan perempuan yang sama seperti 7 tahun lalu. Aku sudah bekerja, sudah berdiri sendiri, sudah belajar mengatakan tidak. Aku bukan lagi istri yang takut. Aku adalah ibu yang tahu batas. Keesokan harinya aku memanggilnya. Aku punya syarat. Dia mengangguk tanpa menyela. Kamu boleh tinggal di sini, tapi hanya sebagai ayah untuk anakmu. Tidak ada status lain, tidak ada campur tangan dalam keputusanku. Tidak ada teriakan, tidak ada kata kasar. Sekali saja kamu melanggar, kamu pergi. Dia menunduk lama. Aku setuju. Sahabat Bunda, sejak hari itu hidup kami berubah. Dia pindah ke kamar kecil dekat dapur, bukan kamar utama. Aku tidak ingin batas itu kabur. Hari-hari pertama terasa canggung. Dia lebih banyak diam, sering duduk menonton anakku belajar. Kadang tersenyum kecil melihat tingkahnya. Anakku mulai perlahan membuka diri. Suatu pagi dia meminta ayahnya mengantar ke sekolah. Aku berdiri di teras melihat mereka berjalan bersama. Rasanya aneh. Ada perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan cemburu, bukan juga bahagia sepenuhnya. Hanya perasaan melihat sesuatu yang dulu seharusnya ada. Beberapa minggu berlalu, aku melihat perubahan yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Dia tidak pernah membentak, tidak pernah mengangkat suara. Kalau anakku melakukan kesalahan, dia menasihati pelan. Kadang justru dia yang meminta maaf kalau merasa terlalu keras. Penyakitnya semakin terlihat, nafasnya sering tersengal, tangannya kadang gemetar, tapi dia tetap berusaha hadir. Suatu malam aku mendengar dia batuk keras di kamarnya. Aku berdiri di depan pintu, ragu untuk mengetuk. Tapi akhirnya aku masuk. Dia terduduk memegang dada. Aku tidak apa-apa, katanya pelan. Aku memberinya air dan obat. Di momen itu aku sadar, kebencian yang dulu besar kini tidak lagi sekuat itu. Bukan karena aku lupa, tapi karena aku sudah selesai. Sahabat Bunda, memaafkan ternyata bukan berarti membenarkan. Memaafkan adalah melepaskan beban yang selama ini kita pikul sendiri. Bulan ketiga kondisinya memburuk. Dia lebih sering di rumah sakit. Anak kami menemaninya dengan setia, menggenggam tangannya sambil bercerita tentang sekolah. Suatu hari dia memanggilku ke samping tempat tidurnya. Terima kasih sudah memberi kesempatan, katanya dengan suara lemah. Aku tidak pantas, tapi kamu tetap memberi. Aku tidak menjawab panjang, hanya berkata, lakukan yang terbaik untuk anakmu selama kamu masih bisa. Beberapa hari setelah itu, kondisinya kritis. Anakku menangis di lorong rumah sakit. Untuk pertama kalinya aku melihat air mata yang bukan karena takut, tapi karena kehilangan. Saat akhirnya dokter keluar dan mengatakan dia sudah tidak tertolong, aku memeluk anakku erat. Tidak ada teriakan, tidak ada drama, hanya tangisan yang dalam dan sunyi. Pemakamannya sederhana. Beberapa tetangga datang. Tidak banyak keluarga dari pihaknya yang muncul. Hidupnya mungkin penuh kesalahan, tapi akhirnya dia pergi dengan sedikit kedamaian. Malam setelah pemakaman, anakku duduk di sampingku. Bu, ayah dulu memang jahat ya. Aku menarik napas panjang. Ayah pernah salah, tapi dia berusaha berubah. Anakku mengangguk. Aku senang ayah sempat tinggal di sini. Kalimat itu membuatku yakin bahwa keputusanku tidak sia-sia. Sahabat Bunda, hidup tidak selalu memberi kita akhir yang sempurna. Tidak semua luka bisa hilang sepenuhnya. Tapi kita bisa memilih bagaimana cerita itu ditutup. Aku tidak kembali menjadi istrinya. Aku tidak melupakan masa lalu. Tapi aku memilih memberi kesempatan terakhir agar anakku tidak tumbuh dengan kebencian. Sekarang rumah ini kembali hanya berdua. Lebih sunyi, tapi lebih tenang. Kadang aku masih teringat sore ketika anakku berteriak, cepat sembunyi Bu. Kalimat itu yang dulu penuh ketakutan, kini berubah menjadi pengingat bahwa kita pernah melewati badai dan tetap berdiri. Untuk sahabat Bunda yang mungkin sedang menghadapi masa lalu yang tiba-tiba datang mengetuk pintu, ingatlah satu hal. Kita berhak menentukan batas. Kita berhak memilih dengan kepala tegak. Dan kita
kita berhak menutup cerita dengan cara yang membuat hati kita damai. Karena pada akhirnya, bukan tentang siapa yang datang kembali, tapi tentang bagaimana kita memutuskan melangkah setelahnya.